sad, let God change the way you think. When you're scared or mad, worried or sad, let God change the way you think. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about good things. When you're scared or mad, worried or sad, let God change the way you think. When you're scared or mad, worried or sad, you can let God change the way you think. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about what is true, think about what is right, think about good things. I can think about good things, yeah. Hai kids, apa kabar semuanya? Senang sekali loh pagi hari ini Miss bisa mengajak adik-adik semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan lagi nih. Nah, adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bisa memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya setiap firman yang dibagikan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, adik, pada pagi hari ini Miss mau mengajak adik-adik belajar tentang firman Tuhan, yaitu enough is enough. Artinya dalam bahasa Indonesia cukup. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu artinya cukup? Ada yang tahu? Nah, Miss kasih contoh ya. Cukup itu ketika misalnya kalian makan. Kalau kalian merasa kenyang, berarti kalian merasa cukup. Tapi kalau misalnya adik-adik belum kenyang atau masih lapar, berarti makannya belum cukup ya. Nah, jadi cukup itu artinya pas ya adik-adik. Adik-adik tidak merasa kekurangan, tapi juga tidak berlebihan ya. Cukup itu pas. Nah, sama seperti berkat Tuhan adik-adik. Tuhan itu menyediakan berkat kepada kita semua, berkat yang berkecukupan ya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan adik-adik semuanya. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur. Oke adik-adik? Nah, Miss mau mengajarkan kepada kalian semua bagaimana sih caranya supaya kita bisa bersyukur dan berkata cukup. Nah, ada 4 poin adik-adik. Yang pertama kita akan bahas yaitu jangan membanding-bandingkan. Ayo, katakan dengan Miss ya, jangan membanding-bandingkan. Nah, misalnya adik-adik, ketika kalian sekolah, ya di kelas kalian, ada teman kalian yang pandai bahasa Inggris, atau ada lagi teman kalian yang jago matematika, sedangkan mungkin kalian tidak pandai di matematika dan bahasa Inggris. Nah, adik-adik jangan merasa minder ya, jangan merasa tidak percaya diri. Nah, mungkin adik-adik punya kepintaran lain. Misalnya kalian bisa saja pintar dalam menyanyi, kalian juga atau pintar dalam mewarnai, atau kalian pintar dalam berteman. Itu juga merupakan bakat. Nah, adik-adik jangan suka membandingkan diri dengan teman-teman lain. Belum tentu loh kemampuan yang dimiliki oleh teman kalian dimiliki oleh kalian. Tapi belum tentu juga kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik dimiliki oleh teman kalian.
Jadi intinya apapun yang Tuhan beri ya, adik-adik harus bersyukur, harus berkata cukup, bilang terima kasih pada Tuhan. Ya, jangan membanding-bandingkan ya. Nah, poin yang kedua yaitu jangan mengingini milik orang lain. Nah, contohnya yang paling sering kita lihat ya, ketika ulang tahun, mungkin kalian diberi hadiah yang sederhana, yang tidak terlalu mahal misalnya. Tapi kalian lihat teman kalian dibeliin misalnya mainan yang mahal, robot-robot yang mahal misalnya, atau dibeliin mainan masak-masakan yang komplit misalnya. Nah, adik-adik jangan merasa iri hati dengan teman-teman kalian. Kalian harusnya bersyukur loh, karena mama papa kalian memberikan kalian hadiah. Meskipun hadiahnya sederhana ya. Karena apa adik-adik? Di luar sana banyak loh orang tua yang tidak bisa memberikan anak-anaknya hadiah. Harusnya kalian tetap bersyukur ya. Harus bilang terima kasih Tuhan buat hadiah yang sudah diberi ya. Tidak boleh bersungut-sungut, oke? Nah, yang ketiga, adik-adik, pagi hari ini Miss mau mengajarkan juga kepada adik-adik. Poin yang ketiga, yaitu adik-adik harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kalian. Nah, Miss kasih contoh. Misalkan, papa kalian misalnya kasih kalian uang jajan 10.000 ya. Terus teman kalian mungkin dikasih uang jajannya ada yang 50.000. Mungkin ada juga yang dikasih 100.000. Nah, adik-adik, meskipun kalian cuma dikasih 10.000, adik-adik harus belajar jajan sesuai dengan uang jajan yang dikasih papa kalian. Jangan dikasih 10.000, kalian malah jajan yang melebihi 10.000. Ya, harus cukup. Dengan uang 10.000 itu kalian harus cukupi dengan apa yang diberi. Jajanlah sesuai dengan uang yang sudah dikasih. Harus bersyukur, nggak boleh bersungut-sungut juga. Karena di luar sana banyak loh adik-adik yang nggak bisa jajan. Ya, kalian harus bersyukur ya dengan apapun yang Tuhan sudah beri. Ya, meskipun kalian mungkin hidup sederhana, ya, kalian mungkin belum berkelimpahan, tapi kalian harus bilang cukup, ya, bilang thank you Tuhan buat kecukupan yang sudah diberikan, ya, jangan hidupnya melebihi dengan apa yang Tuhan sudah beri, ya, harus cukup, ya. Nah, yang keempat, terakhir, adik-adik kalau mau belajar untuk berkata cukup, adik-adik harus banyak-banyak berkata terima kasih Tuhan, harus banyak-banyak berkata bersyukur kepada Tuhan, harus banyak mengucap syukur, ya. Jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Kalian harus perkatakan setiap ucapan syukur dalam keadaan apapun loh adik-adik. Meskipun kadang kita mengalami hal yang tidak baik ya, adik-adik tetap harus bilang terima kasih sama Tuhan. Misalnya ketika kalian dapat nilai jelek, tetap thank you Jesus ya, aku mau belajar lebih rajin-rajin lagi gitu. Atau misalnya ketika kalian dimarahi mama papa, thank you Jesus, aku mau jadi anak yang lebih baik lagi. Nah gitu, dalam keadaan apapun harus tetap belajar bersyukur dan bilang terima kasih untuk Tuhan. Nah adik-adik, setiap berkat yang Tuhan sudah beri, Miss berharap kalian harus mensyukuri dan juga kalian harus berbuat baik kepada orang lain ya. Dengan berbuat baik, dengan kalian mensyukuri apa yang Tuhan beri, kalian bisa belajar untuk bersyukur ya. Kalian baru bisa belajar bersukacita. Karena di setiap ada ucapan syukur, ada sukacita. Nah, untuk ayat firman pagi hari ini, Miss ambil di Ibrani 13 ayat 5b. Apakah ya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 5b. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, jadi yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar
tentang kecukupan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan merasa cukup. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kota dan bangsa kami. Tuhan berkati dan Tuhan jagai. Kami berdoa, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yohanes 14 ayat 14. Jika aku meminta kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus akan melakukannya. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.